sekarang kita udah sampai di kantor DPP P3. Betul. Hari-hari ngantor setiap hari, apa hari tertentu aja Mas? Hari tertentu saja. Pertama kalau ada undangan rapat, yang kedua kalau ada kader-kader dari daerah yang memang berkeinginan bertemu dengan saya selalu ajak ke kantor DPP karena buat mereka ya inilah tempat pertemuan kita gitu. Oke, ijo banget ya langsung bergantian di rumah ijonya masih kotak-kotak, sekarang udah full ijo gitu ya. Biar semangat, hijau yang menyala. Biar semangat. Kantornya Mas Robi yang di sebelah mana? Sini sebelah kiri, kita ke situ sekarang. Oke, siap. Wah, ramai ini di belakang. Halo Bapak-bapak. Oke. Iya. Oh, di sini. Ini sebelah kanan ruang rapat kecil, kita ada ruang rapat besar di atas. Kalau di sebelah kiri ruang kerja saya. Oke. Sebetulnya tugasnya jabatan Mas Romi sekarang Ketua Dewan Majelis Pertimbangan. Ketua Majelis Pertimbangan itu sebenarnya tugasnya memberikan nasihat kepada pengurus harian DPP partai untuk melakukan langkah-langkah dalam koridor organisasi yang dibingkai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Yang kedua, memberikan pertimbangan strategis, misalnya Pilpres. Kemudian kita bicara pileg besok, kita bagaimana sikapnya. Tapi kalau saya lihat kok magnetnya masih kayak ketua umum banget ya tadi, kayak baru datang diajak foto, baru datang langsung dikerubungin gitu kan, itu kan kayak ketum vibes banget gitu kan. Ya begitulah kira-kira yang dirasakan kawan-kawan. Saya sih pada dasarnya Tuturi Handayani aja sekarang. Handayani. Gitu. Ayo silakan duduk. Terima kasih Mas Romi. Udah siap ada teh sama rujak. Waduh. Ini sajian wajibnya nih kalau main ke kantor Mas Romi apa gimana? Soalnya kan kita harus mulai diet karbo kan. Wah, ide yang bagus. Jadi banyak buah sekarang. Oh gitu. Tadi dengar-dengar dari ibu di rumah celana udah mulai banyak kesempitan. Nah, itu dia makanya kita jadi harus mulai menahan diri karena metabolisme mulai melambat kan. Begitu Iya. Bagaimana peluangnya P3 sekarang kalau liatin dalam kacamata yang lebih besar, perspektif yang lebih luas lagi. Peluangnya P3 bisa nyampe parliamentary threshold gitu Mas di pemilu mendatang, mengingat sejumlah survei sampai sekarang lagi-lagi P3 masih jauh banget tertinggal gitu istilahnya. Kalau kita berbicara tentang survei, kita tahu persis bahwa dari pemilu pertama kali digelar survei tahun 2004, P3 tuh nggak pernah keluar dari angka 2-3%. Saya tidak tahu di mana yang salah dengan sampling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu, tetapi kenyataannya survei yang dilakukan oleh seluruh lembaga survei itu selalu bias kepentingan partai politik besar. Saya sih tidak mengatakan bahwa mereka yang membiayai, bukan. Tetapi memang metode samplingnya, ini sedikit ilmiah itu memang sedemikian rupa sehingga basis-basis P3 yang ada di pedesaan, di pelosok, itu tidak tersampel secara baik atau tidak terwakili secara baik. Itulah kenapa meskipun survei kita selalu di angka 1,9, 2,2, 2,1, katakanlah begitu. Atau terakhir yang agak dalam tanda petik lebih tinggi 3,3%, tapi angka P3 itu selalu 6,5%. Terakhir memang 4,5% karena memang pada waktu itu gelombang luar biasa ya, tsunami yang tahun 2019 itu, sehingga banyak caleg-caleg yang tergagap-gagap begitu. Bicara tentang yang ada di grassroots, suara P3 itu kalau sekarang kita lihat kan mungkin di grassroots itu terbaginya ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Anies, ada juga yang melihat sosoknya Pak Sandiaga Uno sebagai sesuatu yang bisa menjadi something di masa depan gitu. Kalau dari suara-suaranya P3. Pertanyaannya, dalam konteks Pilpres, sebetulnya P3 ini masih solid apa enggak sih Mas? Tidak ada satupun partai politik yang solid ya, karena itu yang berbicara adalah angka survei, bahkan itu angka exit poll. Setiap partai politik itu pasti tidak mungkin 100% kadernya, simpatisannya itu memilih satu calon. Bulat gitu nggak mungkin. Karena itu soal selera. Yang paling penting adalah kita menggabungkan atau menyeimbangkan antara aspirasi konstituen dan kebutuhan politik partai ke depan. Karena kita tidak mungkin juga hanya menimbang salah satu sisi. Ya, karena kita tahu persis pendapat kader di bawah juga berbeda-beda. Ya. Kita berbicara misalnya kayak Mas Ganjar, ya di Jawa Tengah tentu akan mendapat dukungan mayoritas. Tetapi kita berbicara di Jawa Barat, ya kita berbicara di Banten, mungkin tidak demikian halnya. Nah, karena itu kearifan pengurus DPP lah yang menjelaskan pada akhirnya. Oke, pertanyaanku selanjutnya. Jadi sebetulnya secara dinamika politik yang ada di tubuh internal partai, siapa yang didukung sama P3, Mas? Kalau siapa, nanti pada saatnya kita melakukan musyawarah kerja nasional untuk penetapannya.
dan waktunya masih cukup panjang. Ya. Kalau pemilunya jadi digelar tahun depan nih, gitu. Kalau jadi. Kemudian yang kedua tentu kalau bicara nama hari ini, tadi yang nama-nama Mbak Hanum sebutkan itu sudah mewakili suara P3 itu. Oke. Ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, ada Sandi. Pak Sandi gitu ya. Itu mungkin kalau boleh dikatakan bersama dengan Pak Prabowo itu nama-nama teratas lah Iya. di Partai Persatuan Pembangunan. Angka bisa bervariasi dari setiap provinsi dan kabupaten. Aku boleh sedikit mundur ke kemarin kasus yang Boleh, menjerat Mas Romi. boleh. Bisa dibilang kasus kemarin ini menjadi batu sandungan yang cukup menyakitkan untuk karir politik Mas Romi. Kenapa Mas Romi nggak kapok balik lagi ke politik? Ya seperti saya katakan, politik itu bagi saya adalah darah dan hobi. Jadi ya apa yang kita idealkan untuk kita perjuangkan itu hanya bisa dicapai melalui politik. Yang kedua, mungkin banyak orang akan nyinyir atau membuli ya, tetapi saya pernah ngaji di dalam satu kitab yang sangat monumental, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Itu disebutkan di teks Ihya Ulumuddin itu, beliau menuliskan ad-dinu wal mulku taw'aman. Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku haris. Agama adalah pondasinya dan kekuasaan adalah penjaganya. Ya, wa mala aslalahu famahdum. Segala sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh. Wa mala harisalahu fadoi'. Dan segala sesuatu yang tidak ada yang menjaga pasti akan hilang. Nah, karena itu saya mengimplementasikan keyakinan itu bahwa politik dan agama atau kekuasaan dan agama tidak boleh dipisah. Kemarin yang terjadi sama Mas Romi pun juga sudah mengakui bahwa itu Mas Romi kehilafan yang terjadi karena mungkin kalau kita tutup mata pun semua orang, mungkin banyak orang yang melakukan hal tersebut, cuman tinggal untung-untungan ketahuan apa enggak, gitu kan Mas Romi ya. Dari hal yang kemarin terjadi, apa yang bisa Mas Romi pelajarin? Bagi saya secara pribadi rehat, ya karena saya sejak 2004 itu menjadi pejabat, sudah saya usia 30 tahun saya sudah eselon 1B pada waktu itu. Dan selama sekian belas tahun ya, 14 tahun kemana-mana pakai ngoeng-ngoeng ya. Jadi ketika kemudian berhenti, sunyi, itu betul-betul rehat. Ya, rehat dan kemudian introspeksi. Bahkan mungkin saya bisa katakan tidak pernah saya beribadah sekhusyuk kecuali ketika di dalam sel itu ya. Di situ kita bisa nikmat sekali beribadah begitu. Tapi yang kedua tentu saya berterima kasih kepada Allah karena diingatkan ketika masih berada di dunia. Ya, bukan ketika nanti di akhirat tinggal dihukum saja begitu. Jadi saya memaknainya, ya Allah moga-moga ini menjadi pengurang ketika saya dihisab nanti. Karena seseorang yang diberikan kenikmatan di dunia terus-menerus, kadangkala itu merupakan istidraj. Jadi diberikan kenikmatan yang berlebih, nggak berhenti-berhenti. Tetapi nanti hisabnya di akhirat. Jadi lebih baik di dunia ini mengalami kesusahan, kerepotan begitu, karena itu akan menjadi pengurang dosa kita nanti di akhirat. Jadi konsep berpolitik dan berkuasa pun bagi saya, karena itu didasari atas agama, ya kita kembalikan kepada Allah lagi. Dan yang terakhir tentu keikhlasan kita untuk menerima itu sebagai takdir. Jadi saya menerimanya sebagai bahagian dari perjalanan hidup. Dan biasa saja. Toh Anwar Ibrahim juga 20 tahun kembali ke panggung politik. Bagi saya 2 tahun saja sudah kembali lagi ke panggung politik begitu ya. Dan secara pribadi saya tidak memiliki satupun ambisi jabatan publik apapun. Saya kembali ke Partai Persatuan Pembangunan murni untuk mengembalikan suara yang pernah hilang dari partai ini. Dan saya ingin partai ini kembali menempatkan posisinya pada titik yang terhormat di parlemen. Begitu. Oke. Mas Romi, sebelum kita menutup wawancara kali ini, ada segmen di Point of View namanya adalah Cek Fakta. Nah, jadi Cek Fakta ini saya akan ngecek tentang semua hal yang beredar di masyarakat ataupun mengkonfirmasi, is it fact or hoax gitu ya. Jadi Mas Romi tinggal mengkonfirmasi. Boleh milih atau nggak? Atau dibilangin fake hoax. Oke. Nah, kita mulai cek fakta dari yang pertama. Darah NU mengalir deras di diri seorang Romahur Muzi. Betul. Fakta. 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 Pertanyaan kedua, saat menghadapi Pilpres 2019, Romahur Muzi sempat masuk nominasi cawapres pendamping Jokowi. Hoax itu. Masa sih Mas? Terserah yang menilai deh. Ini menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Emang nggak sempat ada ajakan Pak Jokowi, udah Mas Romi aja yang jadi wakil saya?
Semua ketua umum pada waktu itu memang di grooming oleh Presiden Jokowi untuk maju. Tentu ketika kemudian akan dipilih, kita berbicara dua perspektif. Pertama adalah elektabilitas. Nah, ternyata menurut beliau pada waktu itu, Mas, ternyata ketua-ketua umum ini nggak ada yang tinggi. Meskipun udah pasang billboard di mana-mana gitu ya. Nah, jadi saya ketawa aja. Tentu kita berbicara tentang kebutuhan politik. Ini tentu berbeda dengan akseptabilitas. Yeah. Akseptabilitas dan elektabilitas ketika pilihan langsung. Tetapi menuju ke sana itu ada kompromi politik. Dan itulah yang terjadi kurang lebih setengah jam sebelum pemilihan Kiai Ma'ruf Amin. Dan itu betul-betul luar biasa perubahannya. Ya, mungkin pada waktu itu kalau Pak Mahfud sempat dibunyikan sebagai bakal calon wakil presiden, sudah mengukur baju, sudah nyari SKCK gitu. Tetapi kami para ketua umum tidak tahu. Ya, itu komunikasi pribadi Pak Mahfud dengan istana yang kami tidak tahu. Dan setengah jam sebelum pengumuman itu ada panggilan mendadak dari seseorang ya sangat dipercaya oleh presiden begitu, menelpon kepada saya di DPP. Belum sebagus ini kantor DPP pada waktu itu. Saya ditelepon, Gus ke istana dulu. Wah, ada perubahan ya? Maksud saya ada perubahan cawapres ya? Sempat GR nggak? Jangan-jangan saya. Oh, enggak lah, saya nggak pernah. Waktu itu sama sekali saya nggak pernah berpretensi untuk maju menjadi calon wakil presiden, sama sekali. Kemudian saya tegaskan, ya sudah Pak, kalau gitu saya ke sana. Di sana sudah ada Pak Airlangga, sudah ada Cak Imin, sudah ada Pak Surya Paloh, dan tentu Presiden. Saya yang terakhir. Begitu saya duduk, Bapak-bapak kita mulai. Gitu. Loh, Pak Oso di mana? Karena waktu itu partai parlemen, salah satunya Pak Oso. Pak Oso sudah terlanjur ke pelataran Menteng. Kemudian saya sampaikan, kenapa Mas? Ya kan sebaiknya kita quorum lah semuanya gitu. Enggak, nanti saya kasih tahu, kata Presiden. Ibu, Pak, Ibu ikut hasil kita. Karena memang Bu Mega sudah berkali-kali menyampaikan kepada saya dalam banyak kesempatan, Dek, PDIP sudah punya presiden, silahkan cawapresnya dirunding partai-partai yang lain. Kami nggak ikut-ikut, kami ikut saja gitu. Nah, kemudian disampaikanlah pada waktu itu nama Pak Mahfud ya, tidak jadi dipilih oleh Bapak Presiden. Kira-kira pertemuan itu jam 3:30. Saya masih ingat betul, seharusnya jam 4 itu kita sudah di pelataran Menteng. Sesaat sebelum 3:30, saya ditelepon agar ke istana. Bahkan sekjen saya pun, Pak Arsul Sani, waktu itu saya telepon, Mas, balik kanan dulu ke kantor DPP. Gitu. Oke, balik. Kemudian saya sampaikan pada waktu itu, ketika Presiden menyampaikan per jam 2 tadi, saya memutuskan untuk tidak jadi mengambil Pak Mahfud MD. Alasannya? Gitu. Saya kaget kan, terus Presiden melihat saya, kayaknya Mas Romi kaget, karena memang hanya P3 yang mengusulkan nama Pak Mahfud dan Kiai Ma'ruf berdua ya, kita resmi 2 hari sebelumnya. Karena hari-hari itu semua DPP partai, ketua umumnya diundang Presiden untuk menyampaikan sikap terakhir. Siapa yang diusulkan sebagai calon wakil presiden. Kemudian saya sampaikan pada waktu itu, ketika Presiden menyampaikan, sepertinya Mas Romi kaget. Iya Pak, ada yang nyeletuk waktu itu. Ya memang pendukungnya Pak Mahfud nih, gitu. Nah terus, ya enggak, kita nih mendukung siapapun lah yang diinginkan oleh koalisi gitu. Iya Mas Romi, karena memang kalau mau ya saya tanya satu-satu, gimana? Pak Surya Paloh setuju dengan Pak Mahfud? Beliau menjawab, bla 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 gitu. Yang intinya tidak setuju. Kemudian Pak Airlangga menjawab, yang intinya Pak Mahfud dulu yang mengusulkan pembubaran Golkar tahun 98. Sehingga para senior kami berpesan kalau Bapak tetap mengusulkan Pak Mahfud, kami sulit untuk mempertahankan dukungan Golkar kepada Pak Jokowi. Oke, kemudian Cak Imin. Ya sikap kami ini sikap PBNU. Ya, Bapak tahu sendiri bagaimana sikap PBNU gitu. Sambil ada seloroh waktu itu. Ya Pak Mahfud ini kan MD Pak, bukan NU begitu. Seperti biasa selengean begitu kan. Dan kemudian akhirnya ditanya terakhir saya kan, P3 gimana? Masih sama dengan usulan kemarin? Masih Pak. Gitu. Saya nggak ditanya setuju atau nggak setuju, masih sama dengan usulan kemarin, masih. Karena kan kami mengusulkan 2 nama kan gitu. Nah terus kemudian, sudah kalau gitu Bapak-Bapak bagaimana kalau Kiai Ma'ruf Amin? Gitu. Pak Surya setuju? Oh, setuju Pak. Erlangga setuju? Setuju Pak. Cak Imin lah ini Rois Am, begitu. Ya sudah, saya nggak perlu tanya P3 ya, gitu. Sudah. Walhasil kemudian sudah kalau gitu, budget net. Mas Pratik kasih tahu Kiai Ma'ruf bahwa beliau dipilih oleh para ketua umum untuk menjadi calon wakil presiden saya. Siap Bapak. Nah, kira-kira begitulah. Ya, terus kemudian, oh ya satu lagi, suruh ngukur jas ya, segera. Siap Pak, sudah. Loh kok sudah? Kapan? Kemarin Pak. Disuruh apa? Diminta untuk baca doa. Ya sudah kalau gitu, suruh baca doa dan jadi wakil presiden. Gitu. Itu hanya sesingkat itu, hanya setengah jam.
peristiwa yang terjadi pada saat pengusulan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Meskipun saya menyampaikan Kiai Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden itu usulannya kepada presiden sudah 6 bulan sebelumnya. Dan itu yang dipertimbangkan menjadi salah satu yang utama dan akhirnya beneran kejadian. Wallahu a'lam ya, tapi faktanya begitu. Cek faktanya masih ada nih Mas Romi. Apa lagi? Masih lanjut lagi. Oke, itu tadi pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga. Roma Hurmuzi dijuluki maklar doa setelah mendorong Mbah Mun untuk mendoakan Pak Jokowi terpilih jadi presiden. Tapi momennya waktu itu salah ngedoain malah Pak Prabowo nih doain. Iya, betul sekali. Berarti fakta ya? Oh enggak, kita bukan maklar doa, bahwa salah doa iya. Salah doa. Tapi ya? kan namanya persaingan yang luar biasa pasti diviralkan. Jadi memang Pak Prabowo pada waktu itu pernah berkunjung dan Pak Jokowi juga sedang berkunjung kan begitu. Ya wallahu a'lam, kalau viralnya kan netizen kemudian mengatakan wah ini memang sudah dituntun oleh malaikat atau segala macam. Ya whatever lah, tapi tugas saya sebagai ketua umum tentu meluruskan bahwa memang yang diberikan doa yang saat itu saya hadir ya memang Pak Jokowi begitu. Dan ketika kemudian disebut sebagai maklar doa ya biasalah kan netizen kita kan maha kuasa kan, jadi kita ikut saja lah. Ikut aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Romi pernah mengkritik rutan KPK nggak manusiawi karena nggak ada pemanas dan kulkas. Macam di hotel, Mas? Bukan begitu. Saya memang menyampaikannya dan ini sudah berkali-kali dijawab. Iya. Dan saya membaca kok seluruh komentar netizen. Ya kalau mau enak lu jangan jadi koruptor begitu ya. Dan seterusnya, buat saya itu hal yang wajar ya, ekspresi dari mereka karena banyak saudara kita yang masih hidup kesusahan gitu ya. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa KPK sudah menegakkan peraturan dengan berdasarkan Kemenkumham. Hanya peraturan Menkumham itu yang begitu ketatnya membuat batasan untuk kunjungan dengan mengirim makan yang lebih layak lah kira-kira begitu. Itu menjadi sulit karena tidak ada pemanas sama sekali yang membuat makanan itu menjadi basi. Untuk dari luar ya, gitu. Oke, Mas Romi, cek fakta yang terakhir. Pertanyaannya adalah, Roma Hurmuzi masih menjadi tokoh kuat di P3? Saya kembalikan ke kader-kader P3 dan saya yang ngajak foto bareng tadi di depan. Saya kembalikan ke masyarakat Indonesia ya, karena mereka juga tentu pro cons ya. Kalau yang di luar P3 rata-rata ya saya monitor mayoritas negatif ya, dan buat saya itu menjadi cambuk untuk saya berintrospeksi. Tapi yang di dalam Mbak Hanum bisa lihat sendiri dan juga rekan-rekan semuanya bisa cek sendiri di media sosial saya, memang begitu kuat dukungan untuk saya berpartisipasi lebih proaktif ya dibandingkan dengan posisi-posisi sebelumnya. Masih ada possibility Mas Romi jadi ketua umum di kemudian hari? Secara aturan masih mungkin ya, tetapi kita lihat nanti perjalanan ke depan. Karena bagi saya, kembalinya saya menjadi ketua majelis pertimbangan, pekerjaan rumah utama adalah pemilu berikut P3 harus naik dalam angka yang signifikan. Dan saya bekerja keras untuk itu. Oke. Mas Romi, ini nggak lengkap wawancara ini kalau Hanum nggak nanya ini sama Mas Romi. No offense, aku berharap Mas Romi nggak tersinggung, aku akan menanyakan ini. Tapi pertanyaanku adalah, dengan kasus hukum yang pernah Mas Romi alamin, istilah koruptor nempel di namanya Mas Romi. Ini akan menjadi beban berat tentunya ke depannya. Entah mungkin untuk secara pribadi, untuk keluarga Mas Romi, ataupun masa depan politik Mas Romi. Apa yang akan Mas Romi lakukan? Dan mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk para pejabat lainnya supaya nggak macam-macam sama hukum. Saya nggak peduli sama pendapat orang. Setelah kejadian saya itu, yang paling saya dapatkan selama di dalam adalah bahwa saya tidak peduli pendapat orang. Karena yang paling penting, sangu mati. Jadi ya, bekal untuk kita menghadap Allah. Karena saya dulu mungkin sangat memperhatikan berapa sih setiap posting saya itu likes-nya berapa, komennya berapa, tone positif berapa, netral berapa, negatif berapa. Sekarang saya udah nggak peduli dengan itu. Yang penting saya berbuat. Karena kalau kita mempedulikan pandangan orang, berarti hidup kita itu belum sesuai dengan doa kita 17 rakaat setiap harinya kalau dalam Islam. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, apapun aktivitas kita termasuk di politik, itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak pernah ada lagi target jabatan publik apapun. Bagi saya label itu sah-sah saja. Itu membuat saya selalu mawas diri. Ini untuk menutup percakapan kita pada hari ini, Mas Romi. Bagaimana visi dan juga sikap P3 tentunya dalam pemberantasan korupsi? Bagi saya, korupsi ini menjadi persoalan besar. Karena sistem politik kita hari ini banyak dilumasi oleh tindakan-tindakan koruptif.
Jadi saya bisa katakan, dan saya pernah sampaikan ini di depan Pak Busyro Muqaddas pada waktu acara di Gedung Pemuda Muhammadiyah. Waktu itu masih Mas Daniel Ansar ketuanya. Sebenarnya semua jabatan elected ya, yang terpilih itu bisa diniscayakan korupsi ada di belakangnya. Betul. Apakah dia lakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain yang menopang popularitas dia. Kenapa? Karena politik kita berbiaya tinggi. Bayangkan menjadi kepala daerah hari ini tidak kurang dari 20 miliar untuk tingkat kabupaten kota untuk duduk di situ. Jadi korupsi untuk sebuah jabatan elected hari ini itu sebuah keniscayaan. Kalaupun kemudian hanya sedikit orang, jadi yakinlah bahwa sedikit saja orang yang dihukum dibandingkan yang melakukan korupsi. Begitu. Yang tercuplik itu menurut saya disayangi oleh Allah karena diberikan kesempatan untuk bertobat selagi masih di dunia, begitu. Kembali lagi ditanya komitmen P3 dalam pemberantasan korupsi, naif kalau saya mengatakan kita komit, pasti orang mengatakan alah kamu aja korupsi, kira-kira begitu. Tetapi bagi saya ini sebuah pekerjaan rumah. Ini adalah sesuatu yang hari ini masih berjalan, korupsi ini, dan kita harus mengeliminasi itu dengan memperbaiki sistem politik kita dan mengurangi vested interest yang lubang-lubangnya masih sangat menganga hari ini di banyak hal. Terima kasih banyak Mas Romi Sama-sama. atas kesempatannya. Ya. Semoga bisa membawa P3 lebih jauh lagi dan Amin. elektabilitasnya juga meningkat gitu ya, bisa tetap membahagiakan umat dengan berpolitik yang benar dan bersih dari korupsi. Dan terima kasih drumnya. Kapan-kapan kita ngejam bareng siap, yang beneran. Siap. Terima kasih Mas Romi Oke, atas terima kasih kesempatannya. Hanum dan Baik. silakan minum. Siap, udah Ya. ada rujak dan ada teh, kita akan menikmati sajian di kantornya P3 dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan Point of View episode kali ini bersama Roma Hurmuzi, saya Aziza Hanum. Sampai jumpa.